kalau mau membersihkan cermin hati, kalau mau selamat dari khaba man dassaha, kalau begitu sederhana rumusnya. Belajar awas diri dari segala kesalahan. Jadi perilaku kita terhadap lingkungan sekitar kita, jangan-jangan itu yang Allah katakan wa qad khaba man dassaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana abwaba hikmatika wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablikum. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Faqala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ki hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, para ustaz, para guru-guru agama, para sepuh, mobil khusus Pak Irawan dan seluruh jajaran pimpinan. Apa belum betul apa namanya Pak? Kalau apa PT apa Pak Ukhuwah no? Ukhuwah Berkah Semesta. Okay. Teman-teman seluruh pegawai PT Ukhuwah Berkah Semesta, macam-macam ada haji kan, ada ayam geprek sai, apa malih Pak? Oh dua guna gege. Itu artinya insya Allah nambah, amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hari ini masih beri kita izin, beri kita sehat, beri kita kemampuan untuk kumpul pada hari ini. Ini berapa hari hujan, alhamdulillah Jogja masih selamat. Tapi daerah lain Allah tidak hanya beri hujannya, tapi juga Allah beri hasil dari hujannya. Sebentar, kalau pastikan kalau mau ayat tadi buatan kesalahan nih. Kalau mau cerita ayat itu ayat. Oh okay, benar. Kalau salah benar baca ayatnya ngapunten. Kalau mau baca ayat dalam Al-Quran itu ngaten nggih. Allah sampai 3 kali mengurangi lafaz yang sama. Ada qul siru, ada fasiru, sama lanjutannya.
siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Allah. Allah sebut itu sampai 3 kali dalam Al-Quran. Ujar Allah, berjalanlah di muka bumi, lalu lihat bagaimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang mendustakan. Nah, kok belum apa-apa udah tegang gitu. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang semasa di masa Nabi, hidup semasa Nabi, untuk mengingat apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berikan kepada orang-orang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semuanya, jadikan kita sebagai pengikut Kanjeng Nabi, menjaga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, menjaga teladan-teladan Kanjeng Nabi, dan mudah-mudahan di hari akhir Allah anugerahkan kita syafaat Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau cerita tentang tadi, hujan itu ya tiap tahun ya musim hujan. Tahun hujan itu ya, walaupun di Indonesia, kalau di luar negeri 4 musim, kalau di Indonesia musimnya nggak kehitung. Ada musim panas, ada musim hujan. Sekarang musim hujan barang musim duren ya. Kemudian ono nek kucing tambah meneh ono musim kawin gitu. Ono nek yang musim. Ya hujan itu bagian dari putaran alam semesta. Air yang turun ke bumi itu ya bagian dari putaran alam semesta. Sejak kecil kita sudah belajar tentang itu. Allah turunkan air dari langit, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat yang lain. Untuk apa? Untuk menumbuhkan tanam-tanaman dari tanah. Jadi keluar dari tanah. Karena sebab tanam-tanaman yang keluar itu, lalu kemudian muncullah tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuh-tumbuhan itu kita hidup, kita bisa makan, kita bisa menyambung hidup, kita dapat sumber energi, sumber protein, begitu terus putarannya. Tapi putaran ini dalam satu keadaan bisa berubah menjadi bencana, seperti yang kita lihat sekarang. Kenapa dia berubah menjadi bencana? Allah juga beri rumusan sederhana yang cara kerjanya bisa jadi sangat complicated gitu. Yakni ketika manusia mulai keluar dari sunnatullah. Sunnatullah itu hukum yang Allah tentukan kepada makhluknya. Makhluk yang bisa mengikuti hukum ini baru disebut abid. Nah, makanya kan ada Isra Mi'raj sendiri kan. Kalau tadi sengaja nggak mau cerita Isra Mi'raj, walaupun udah dekat Isra Mi'raj ya. Makanya di dalam peristiwa Isra Mi'raj Allah sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi, yang Allah perjalankan di malam hari itu hambanya Allah. Jadi orang yang dapat keistimewaan untuk mendapatkan perjalanan, untuk mendapatkan pemahaman, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, yang di dalam perjalanan itu dia bisa belajar, itu adalah hamba Allah. Semua kita niki makhluknya Allah, tapi belum tentu semua kita ini menghamba. Ya kita secara zahir niki hamba, tapi belum tentu kita menghamba. Orang yang menghamba itu menundukkan dirinya, tapi secara zahir kita mengakui tidak mengakui kita pasti makhluk. Tapi ada orang yang tak merasa jadi makhluk, lalu tiba-tiba merasa menjadi khalik. Aku sing abun. Nanti kalau mau cerita, kalau mau balik cerita tadi dulu. Jadi dalam Al-Quran Allah perintahkan kita, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, kata Allah. Jalan di muka bumi, lihat gimana akibat yang didapatkan oleh orang-orang yang mukadzibin, mendustakan. Mukadzibin itu mendustakan, tidak sekedar berdusta. Mendustakan itu artinya dia tahu kebenaran, tapi dia tolak kebenaran itu. Gimana contohnya? Nah, dalam Al-Quran ada cerita begini.
Kita pasti hafal cerita yang ringan-ringan saja. Mengukur orang mendustakan tuh kayak apa kata Allah. Hafal surah Asy-Syams semuanya. Setelah Allah berbicara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha. Udah Allah cerita tentang dari Asy-Syams, dari semua ciptaan Allah, waktu pagi, wasyamsi wadduhaha. Jadi waktu pagi dengan duhanya matahari dan paginya. Wal qamari idza talaha, lalu bulan yang lalu kemudian menyusulnya. Terus sampai lalu kemudian cerita ciptaan-ciptaan ini yang menandai bagaimana orang menjalani hidup siang malam. Lalu Allah sebut wa nafsi wa ma sawwaha, terhadap anugerah alam semesta ini yang Allah jadikan sebagai jalan hidup kita. Karena ada pagi, kita punya ukuran kapan mulai kerja. Karena ada sore, kita punya ukuran kapan berhenti bekerja. Coba kalau tidak ada pagi, tidak ada siang, tidak ada malam, oh bingung tuh orang ikut kerja. Kapan orang harus, jadi perpindahan siang malam, sebagian tafsir mengatakan wasyamsi wa duhaha. Duhaha itu maknanya adalah kenapa Allah bersumpah dengan duhanya syams. Jadi waktu duhanya matahari itu sebagian mufassir mengatakan maknanya adalah itu waktu yang menandai orang mulai menjalani kehidupannya. Oke. Lalu di ujung ceritanya wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha, siang malam, samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha, langit dan bumi. Lalu Allah katakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, demi diri yang apa yang membuatnya menjadi sempurna. Sempurnakan diri. Nah, setelah Allah ciptakan, kesempurnaan diri itu ada di mana ujar Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih petunjuk jiwa itu, dia bisa fujur, bisa takwa. Dia bisa mengambil jalan buruk, bisa mengambil jalan baik. Sebagian mufassir katakan begini. Jadi orang kalau lalu memilih berbuat buruk, jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Wa nafsi wa ma sawwaha. Karena Allah sudah sempurnakan jiwa kita untuk mengikut jalan yang benar. Sesudah itu silakan Allah beri ujian. Kalau kau mengikut nafsi wa ma sawwaha, kau pasti ambil yang jalan baik. Tapi kalau kau tak ikutin ini, kau ambil jalan buruknya. Jadi maksudnya sebelum Allah beri ujian, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diri ini sudah dibekali dulu oleh Allah wa nafsi wa ma sawwaha. Kayak kita ujian sekolah itu loh. Kita nggak akan diberi ujian SMP kalau kita masih SD. Kita nggak akan diberi ujian SMA kalau kita masih SMP. Ujian anak itu sesuai dengan pelajaran yang dia dapat. Jadi dah. Nah, lalu di mana akibatul mukadzibin? Selanjutnya Allah bilang, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikannya. Gimana mensucikannya? Dia ngikut takwanya. Dia ngikut takwanya, dia sucikan. Tapi, nah ini, wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah merugi siapa? Dassaha. Dassa itu makna asalnya bisa bermakna menenggelamkan. Taruh di bawah, bluk, simpan sejauh-jauhnya sampai tak tampak lagi. Itu bisa bermakna dassa. Makanya sebagian artikan dassa itu maknanya adalah mengotori. Mengotori yang mana? Mengotori jiwa yang sebenarnya bersih ini tadi. Nah, sekarang contohnya kata Allah. Apa contohnya orang yang dassa? Orang yang menyembunyikan, mengotori jiwa ini. Nah, contohnya kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Sebutan apa? Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Orang-orang Samud ini tadi,
Jadi bangsanya Nabiullah Hud alaihi salam, kadzabat Samudu bi Tawwa, mereka mendustakan Nabi Hud apa Nabi Saleh? Saleh ya. Benar ya, Nabi Saleh apa Nabi Hud? Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh, sebentar, Nabi Saleh. Bangsa Samud ini, ujar Allah, kadzabat bitawwaha, dengan tindakan mereka yang sewenang-wenang, tagha, itu mereka mendustakan nabinya. Bagaimana cara mendustakan nabi itu? Kadzabat Samudu bitawwa idzim ba'asa ashqaha, ketika berdiri salah seorang yang paling galak di antara mereka, premannya. Ashqaha itu orang paling buruk di antara mereka. Idzim ba'asa ashqaha. Untuk apa orang ini? Dia berusaha mau membunuh unta yang menjadi mukjizat Nabiullah Saleh alaihi salam. Ya benar, Nabi Saleh ya. Cerita Nabi Saleh. Mukjizat Nabiullah Saleh alaihi salam. Dia mau bunuh itu unta karena dia enggak percaya. Lalu apa kata Nabiullah Saleh? Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah Nabiullah Saleh lalu berkata kepada dia, kepada si reman yang gede ini tadi, naqatullah wa suqiyaha, itu untanya Allah, karena Allah yang ciptakan sebagai mukjizat, sebagai tantangan bagi kamu juga. Wa suqiyaha, dan sebagaimana janji engkau, jikalau Allah bisa ciptakan unta ini, Allah bisa tunjukkan mukjizat dengan unta, maka kau akan bergiliran memberi makan, memberi minumnya. Sehari kau beri minum unta, besoknya kau beri minum yang lain, besoknya kau beri minum lagi unta. Jadi kasih minum untanya. Jadi begini ceritanya dulu. Kaum Samud ini terkenal sebagai pemahat yang hebat. Saking hebatnya, kalau mereka memahat batu itu menjadi binatang, itu seperti nyata. Nggak kayak guyonan di TikTok ya, ada gambar harimau itu ya, harimau yang nggak nyata ya. Ikuti. Nggak kayak gitu. Itu jelas bukan kaum Samud itu yang bikin. Jadi kalau dia bikin itu kayak nyata gitu, real seperti ini. Tapi kan tak hidup. Lalu kemudian terhadap kaum yang begini, lalu nanti mereka sembah-sembah itu yang mereka bikin real ini tadi. Lalu Allah beri mukjizat kepada Nabiullah Saleh dengan mengeluarkan seekor unta. Wa fi riwayatin bahkan dua. Karena untanya unta yang mengandung. Oke, ada riwayat katakan naqatain, ada riwayat katakan dia cuma satu. Oke, ada beberapa versi riwayat tentang itu. Setelah untanya jadi kalau mereka bisa bikin patung yang bagus, Nabiullah Daud alaihi salam, Nabiullah Saleh alaihi salam justru bisa atas mukjizat Allah jadikan sesuatu yang hidup. Jadi ini tidak sekedar patung, barang hidup. Lihat mereka semua sebagai mukjizat. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hasilnya perjanjian. Dari mukjizat ini, unta ini harus dipelihara, dikasih makan, bergiliran tiap waktu. Sama mereka, lalu kemudian karena merasa kalah, si preman ini tadi berdiri. Idzim ba'atsa ashqaha. Si preman ini mau bunuh itu unta biar mukjizatnya hilang. Tapi Nabi sang Rasul berkata kepadanya, naqatallah wa suqiya. Lah ini kan unta Allah. Unta yang Allah ciptakan. Jangan diganggu. Naqatallah wa suqiya. Kasih minum dia. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Tapi lalu kemudian orang-orang yang banyak fakadzabuhu, mendustakannya, fa'aqaruha, lalu kemudian mereka semuanya menyembelihnya. Ada yang menarik begini di ayat ini. Gak tahu kalau teman-teman coba buka surah Asy-Syams, perhatikan redaksi ayatnya. Teman-teman yang santri pasti familiar. Cerita pertama itu cerita tentang satu orang, si preman kan? Preman yang mau bunuh. Yang mau menyembelih ini preman. Tapi pada ayat selanjutnya kata Allah,
fakadzabuhu fa'aqaruha. Itu menggunakan bentuk jamak. Jadi yang mendustakan dan yang mau menyembelih ini orang banyak. Apakah orang banyak yang menyembelih? Tidak. Di dalam sejarah yang menyembelih tetap si preman yang satu orang ini tadi. Si Ashqaha tadi tetap satu orang. Tapi ayatnya bilang bentuknya jamak. Mereka mendustakan dan mereka menyembelihnya. Para mufassir lalu kemudian menjelaskan. Nah, ini cerita tentang akibatul mukadzibin tadi. Jadi orang mendustakan itu tidak selalu dia tidak dapat peringatan. Kalau kita lihat ayat ini, jadi sebagian mufassir menafsiri begini cerita ayat ini. Setelah Nabiullah Saleh alaihi salam tunjukkan mukjizatnya, mereka mulai ragu dengan keimanannya. Lalu mulai mau mempercayai Nabiullah Saleh. Karena mulai mengikut Nabiullah Saleh, si preman gak terima. Gak boleh ini. Lalu dia mau bunuh unta itu. Agar apa? Agar kembali meninggalkan sang Nabi. Lalu kemudian diingatkan lagi oleh Nabiullah Saleh. Ketika diingatkan, ragu lagi nih si preman. Dia sempat ragu untuk meneruskannya. Karena ingat bahwa ini Nabi dan mukjizat Nabi. Tapi lalu kemudian datanglah orang-orang di sekitarnya. Anak kecilnya, orang tuanya, pemukanya, orang miskinnya. Mendorong dia untuk terus melakukannya. Akhirnya keraguannya semula untuk menyembelih itu hilang. Lalu kemudian dia tinggalkan nasihat-nasihat, dia tinggalkan petunjuk-petunjuk yang baik, dia teruskan lalu melakukan keburukannya, lalu dia sembelih hewan ini. Makanya lalu kemudian dalam Quran disebut dengan mereka mendustakan dan mereka menyembelihnya. Maksudnya adalah bahwa yang menyembelih memang cuma satu orang, tapi seakan-akan semua mereka terlibat dalam penyembelihan dan pendustaan itu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Allah binasakan mereka dengan kehancuran dan seterusnya. Nah, ibu bapak teman-teman sekalian dirahmati Allah, saya cuma mau cerita sedikit. Cerita ayat ini secara sederhana menggambarkan ini yang oleh Allah sebut dengan dassaha. Dassaha itu kenapa disebut dassaha? Jadi orang yang berdusta, mendustakan agama, orang yang menenggelamkan agama, itu bukan orang yang tidak pernah mendengar tentang kebaikan, bukan orang yang tidak pernah mendengar nasihat, bukan yang tidak pernah diajak kepada berbuat baik, tapi orang yang ketika mendengar ajakan kebaikan, sekali waktu dia dengar, tapi habis itu dia tak peduli. Dia sempat dengar, dia perhatikan, dia tak pedulikan. Kayak guyonannya begini. Ini guyonannya, tapi Anda boleh anggap serius. Anda pernah, teman-teman pernah ngerasakan pagi-pagi orang azan subuh dengar, masih azan, masih ada waktu, tidur lagi. Kan orang azan di masjid kan? Lihat jam. Masih ada waktu, tidur lagi. Sebenarnya sudah dengar tuh orang azan. Udah bunyi tuh azan, udah masuk ke kuping gitu kan. Ya sudah. Itu sebenarnya nasihatnya masuk, tapi dia tidur lagi. Pas bangun-bangun, belum, masih ada 30 menit baru isyraq, tidur lagi. Bangun-bangun udah jam 7 gitu kan. Udah lewat 2 jam. Atau kayak ibu-ibu di kampung, itu juga guyon, gak serius kok. Kayak ibu-ibu di kampung, diajak sama tetangganya untuk gibah. Si Anu begini, sudah jangan gibah, gak boleh. Tapi bener loh, serius loh. Kalau dibilang bener loh, nyeriusin gitu kan, didengerin juga. Ujar Allah, disebut dassaha, orang yang mengotori jiwa itu, bukan orang yang tidak mendengar kebaikan, tidak pernah mendengar nasihat, atau orang tidak pernah terfikir tentang yang baik. Tapi orang yang ketika dia mendengar kebaikan, hatinya sempat tergerak untuk berbuat baik, tapi dia memutuskan untuk tidak mengikuti kebaikan itu. Dia teruskan saja berbuat buruk. Makanya dalam Al-Quran digambarkan dengan dassaha. Jadi seperti dasa tadi, seperti menenggelamkan, dipendam jauh ke dalam.
Jadi dia dengar, kuping kita mendengar kebaikan, mata kita melihat kebaikan, hidung kita, mulut kita, seluruh anggota tubuh kita sebenarnya melihat nasihat-nasihat kebaikan. Tapi lalu kemudian kita menolak nasihat itu. Itu satu perkara. Ngapunten kalau mau mengajak berefleksi. Apa yang terjadi di sekitar kita, jangan-jangan Allah sudah sering mengingatkan kepada kita. Allah sudah sering memberi nasihat kepada kita dengan cara macam-macam. Dengan cara macam-macam. Ngapunten karena kalau hari Minggu kemarin baru pulang dari Banjarmasin. Banjarmasin juga banjir, Pak Iro. Banjarmasinnya juga banjir. Dan karena kulo lahir dan besar di sana, kulo ya tahu persis titik di mana kulo lahir dan besar di sana. Ketika sudah agak besar, kulo juga punya kesempatan untuk melakukan penelitian serius, naik ke daerah pedalaman, butuh waktu 4 jam dari Banjarmasin, jalan kaki harus berapa jam, ke area yang sudah tidak bisa lagi dijangkau kendaraan harus berjalan. 3 tahun kalau bolak-balik ke area itu riset, ya, datang sebagai peneliti, tapi ya belajar macam-macam di sana. Kalau bisa lihat sederhana sekali bagaimana daerah hulu sebagai daerah yang harusnya sebagai penyangga air habis, maka mau tidak mau sunnatullah air turun ke bawah. Turunlah dia ke daerah hilir. Hilirnya tuh ya kota-kota di Banjarmasin itu. Kota-kota dan sekitarnya itu kan daerah hilir semua. Daerah hilir. Mulai dari air sedikit segini, harusnya dia sudah jadi peringatan. Tapi tetap daerah hulunya dihabisin. Naik lagi airnya, tetap dihabisin. Naik lagi di airnya, tetap dihabisin. Jadi perilaku kita terhadap alam, perilaku kita terhadap alam, na'udzubillahi min dzalik. Jangan-jangan seperti yang Allah katakan, wa qad khaba man dassaha. Jadi perilaku kita terhadap lingkungan sekitar kita, jangan-jangan itu yang Allah katakan, wa qad khaba man dassaha. Sudah ditegur sebenarnya, udah ditegur, tapi nggak mau dengerin tegurannya. Udah tebel aja di kuping karena duit lebih mungkin lebih menggiurkan bagi kita daripada teguran-teguran ini. Lewat tegurannya, akhirnya Allah datangkan yang lebih besar. Maka ketika datang yang lebih besar, kata Allah, dia tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Kan yang zalim kan sebenarnya yang khabaman dasaha kan? Tapi kata Allah, dia tidak hanya akan menimpa yang zalim di antara kalian. Dia akan menimpa siapa saja yang berada di daerah di mana di daerah di mana bencana itu terjadi. Maka akhirnya gini, kezaliman terhadap satu tempat bisa jadi berubah pada kezaliman yang lebih besar. Orang semula hanya zalim sama alamnya, motong pohon dan sebagainya kan. Tapi karena itu dia tanpa sadar sedang menzolimi orang-orang lain yang tinggal di bantaran sungai, orang-orang lain yang tinggal di daerah hilir. Terus akhirnya kezalimannya berakumulasi. Makanya Allah sebutkan orang yang khaba man dassaha itu, fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fadamdama alaihim itu siksanya, azabnya itu ditimpakan bertubi-tubi. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Dengan dosa itu datangnya bertubi-tubi, enggak kecil. Jadi bukan sekedar barang. Ya, datanglah dia bertubi-tubi. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaan sederhananya begini. Apa yang bisa kita lakukan? Kan kita bukan juragan logging, bukan juragan tambang, bukan juragan sawit, juga bukan juragan itu. Artinya kita juga gak ngapa-ngapain. Wong kita cuma punya kesadaran tapi tidak bisa melakukan apa-apa juga kan. Wong orang kita sih nyetop, mau nyetop juga orang kuat kan. Kita nggak punya apa-apa. Cerita-cerita ini ingin menggambarkan kepada kita
apa yang di dalam kitab Nasaihud Diniyah digambarkan. Dalam kitab Nasaihud Diniyah digambarkan begini. La tahtaqiru dzunubas shighar innama tatasa'abu minhu adz-dzunubul kibar. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil, karena bisa jadi dosa bukan bisa jadi, innama, karena sesungguhnya dosa besar itu tumbuh dari yang kecil-kecil. Kalau biasa guyon begini, yang korupsinya sekarang 1 triliun, jangan-jangan dulu ketika SMA jadi ketua OSIS sudah korupsi tapi 1.000, 10.000. Oh enggak apa-apa, 10 ribuan kecil katanya. Yang korupsinya besar, jangan-jangan dulu jadi pegawai. Pak Irawan nggak tahu, cuma 1.000, selisih kecil. Jangan pernah menyepelekan dosa kecil. Kenapa? Yang berat jadi dosa kecil itu adalah ketika dia jadi kerak di hati. Imam Al-Ghazali kan gini menggambarkan. Imam Al-Ghazali menggambarkan hati kita itu seperti cermin. Petunjuk kebenaran itu seperti cahaya yang masuk ke cermin. Seingat saya pernah cerita itu di sini. Ingat nggak teman-teman? Saya aja masih ingat kok. Ingat saya yang pengajian yang mana, yang di masjid ini apa yang di mana? Yang di Sapen dulu. Kalau nggak yang di Sapen, yang di pernah kita pengajian di Sapen kan dulu kan? Iya Pak Irawan ya? Yang PT Lama. Oh yang PT Lama yang di Sapen itu ya? Oh bukan teman-teman. Oh bukan, oke. Kalau begitu belum cerita berarti. Selamat teman-teman. Padahal tadi walaupun di sini juga yang ingat-ingat itu apa? Imam Al-Ghazali menggambarkan hati itu kan kayak cermin. Petunjuk itu seperti cahaya. Amal kita yang mengikut petunjuk itu adalah pantulan cerminnya. Jadi kan cermin begini kan? Cermin itu kalau kita tembak pakai cahaya, cahayanya akan mantul. Nah, pantulan cahaya cermin itu yang jadi amal kita. Jadi kalau hatinya bersih, cermin hatinya bersih, cahayanya masuk, dia memantul, ringan nih badan buat ibadah. Ringan ibadah buat ibadah. Tapi kalau cermin hatinya kotor, cahaya masuk, ya nggak bisa mantul dia. Persis seperti cermin itu kan, kalau cerminnya kotor, berdebu, dia dikenai cahaya, dia nggak bisa mantul. Kalau dia tidak bisa memantul, ini juga malas-malasan berbuat baik. Mungkin saya gambarkan. Jadi kalau orang berat berbuat baik, jangan-jangan cermin hatinya kotor. Lalu apa yang bisa membersihkan cermin hati? Cermin hati itu dibersihkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan itu macam-macam, mulai dari yang mahdah sampai yang ghairu mahdah. Mulai dari yang diatur oleh Allah caranya, sholat, puasa, zakat, sampai yang Allah tak atur caranya tapi Allah perintahkan kita banyak-banyak melakukannya. Sholat sunat, puasa, zikir, apa saja. Bacaan-bacaan kita, duduk ngaji. Ini kan bagian dari membersihkan cermin hati. Kalau senang ngajinya ngajinya Gus Baha ngikutin. Panjenengan duduk di sini sak jam, walaupun panjenengan sambil ngantuk, yo dihitung ibadah. Coba kalau duduknya di tempat lain, iso gawe sing liyane, sing ora karuan. Lah kan minimal nek ketidurannya di tempat ngaji itu kan ya minimal orang ngelakoni sing liyane gitu kan. Jadi untung. Nah, cermin hati itu yo ngata. Jadi cermin jadi segala ketaatan tuh kayak sapu bersihin. Nah, persis seperti orang bersihkan debu. Kadang-kadang debunya keraknya agak keras, agak kenceng itu. Bersihin debunya biar bersih. Itu persis seperti ketaatan kita. Kadang-kadang ada ketaatan kita yang kudu dipaksa. Kita kudu maksa diri. Maksa diri ben sholat, ben opo. Aduh malas sekali ya kudu maksa. Karena seperti kerak tadi, kalau dia nggak dipaksa, disapu saja ternyata keraknya nggak hilang. Karena sudah berkerak. Udah lama sekali nggak tahu sholat, nggak tahu apa. Udah. Jadi kudu dipaksa, dikrik agar keraknya hilang. Agar keraknya. Itu seperti memaksa diri kita untuk ibadah. Ibadah kita. Maka lalu kemudian bersih cermin hati, maka dia akan memantul dengan yang kebaikan. Nah,
dosa-dosa kecil tadi, la tahtaqiru dzunubas shighar, itu kayak debu-debu. Tapi kalau dia dipelihara kan nempel banyak akhirnya. Makanya makalahnya la tahtaqiru dzunubas shighar. Jangan menyepelekan dosa kecil. Walaupun dia sepertinya hanya dosa kecil, istighfar 100 kali habis. Dosa kecil, sedekah sekian habis. Belum tentu. Belum tentu. Dosa kecil. Tetapi yang berat itu bukan sekedar istighfarnya, tetapi dosanya bisa jadi diampuni, tapi jangan-jangan debunya menempel di hati. Tambah lagi satu, tebal. Ini cermin hati, maka nasihat menjadi berat masuk. Seperti orang tadi, wa qad khaba man dassaha. Nasihatnya masuk, dengar dia, tapi dia sulit mengikuti. Kenapa? Karena hatinya berdebu. Hatinya tidak dia bersihkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngapunten, saya tadi berangkat sekalian ke kantor. Dan saya kalau ke kantor itu jadi supir pribadi. Saya bareng istri saya itu. Saya senang kalau lihat istri saya. Istri saya nggak tahu ada di mana dia. Dia sambil baca tesis, baca skripsi pak tesis tadi karena mau ujian katanya. Ya apa? Kenapa saya sebut istri saya? Ada di sini dia sambil senyum-senyum tuh pasti. Karena istri saya aktivis bank sampah. Saya sering cerita ini di banyak tempat. Saya senang dengan ibu-ibu di kampung saya. Bank sampah itu sepertinya perkara sederhana. Tapi menurut saya yang awam, ibu-ibu yang kerja di bank sampah, ngumpulin sampah setiap hari, memilah sampah setiap hari, lalu setiap bulan menimbang, itu mengamalkan hadis ini. La tahtaqiru dzunubas shighar, innama tatasha'abu minhu dzunubul kibar. Mereka menghindarkan dirinya dari dosa-dosa kecil. Kenapa? Sampah itu sepertinya perkara sederhana. Kalau cerita yang ini kan seperumahan kalau ada beberapa, ada Mas, ada Pak Irawan. Kita tahu kami rumah saya itu kan di atas. Kalau di perumahan kami itu saya atasan. Maksudnya di atas. Yang lain bawahan gitu. Karena perumahan kula itu paling atas nih Pak Irawan. Walau rumah kula kan paling atas Pak Irawan. Turunan kula itu ke bawah masjid, Al Furqan juga namanya. Kebayang nggak teman-teman? Kami itu tinggal di gunung. Jatisawit itu gunung ya Pak? Iya, Jatisawit itu gunung. Tempat kampung kami itu gunung. Itu tuh gunung. Di Jogja itu gunung bisa kebanjiran. Saya ini cuma di Jogja gunung kebanjiran gitu kan. Biasanya gunung cuma ngirim air gitu kan. Ini di Jogja ada gunung kebanjiran. Jadi area bawah perumahan kami itu masih gunung sebenarnya. Itu dan itu bisa banjir. Padahal dulu nggak kenal banjir. Setelah jadi perumahan dia banjir. Pemicunya dua. Pemicu pertama, jalan air yang dari tempatnya Pak Irawan dari sana itu ditutup. Jadi sampai ke Masjid Darussalam itu kan harusnya ada jalan air Pak Irawan. Ada jalan air sampai ke tempat area perumahan saya. Jadi itu kan harusnya ada. Jalan air itu bukan ditutup, mengecil karena dibikin rumah. Selesaikan itu, dibesarkan itu aman alhamdulillah, berkurang. Tapi belum selesai. Di mana pemicunya? Salah satu pemicunya ternyata got yang mengalir dari atas dari tempat saya ke bawah itu mampet. Akhirnya air harus naik dulu ke jalan, masuk ke rumah, baru lempar ke sungai yang ada di selatan perumahan. Penjelasannya sederhana bagi orang awam. Got itu mampet, isinya apa? Ternyata ada puntung rokok, ada plastik permen, ada plastik makanan ringan, ada kantong plastik, ada daun juga, ada kayu, tapi nggak kayu gelondongan, ada kayu tapi bukan kayu gelondongan gitu. Gini cara berhitungnya, ini memahami az-dzunubus shighar tadi. Puntung rokok atau bungkus permen misalnya, kecil kan bungkus permen itu. Kalau ditimbang berapa beratnya? Satu bungkus permen, bungkusnya loh, bukan permennya. Bungkus permen itu kalau ditimbang berapa beratnya? 0,05 gram atau 0,5 gram. 0,5 gram berat no? Paling 0,05 kan? Atau bisa jadi kurang dari itu. Ringan sekali. Ditiup aja terbang. Itu plastik,
tidak besar, tidak berat. Jadi dari sisi bentuk dia tak besar, dari sisi berat dia juga nggak berat. Ketika saya biarkan anak saya membuang itu di depan rumah, jeblas. Oke, itu nggak akan bikin banjir bandang, nggak akan banjir bandang. Banjir bandang nggak mungkin kejadian banjir bandang, apalagi badai, terus datang topan, datang gara-gara, itu nggak mungkin. Tetapi cara berpikir kita begini, la tahtaqiru dzunubas shighar, innama tatasha'abu minhu dzunubul kibar. Cara mikirnya begini, satu orang buang itu, besok juga buang lagi begitu, besoknya lagi begitu, dan semua orang berpikir ini cuma kecil. Lalu kemudian hujan turun. Tahun pertama hujan turun, dia akan bekerja dengan hukum alamnya sunnatullah. Dia bergerak, dia bawa yang ringan-ringan, puntung rokok ringan, bungkus permen ringan, kan ringan semua ini kan. Dia bawa ringan mengalir ke tempat terendah, masuk dia ke got, dia dorong ke bawah. Tahun pertama bisa jadi tak terjadi apa-apa, apalagi di dalam got kan tak nampak kan. Besok lagi, tahun depan, besok begitu lagi, sepanjang tahun itu terjadi. Hujan lagi tahun kedua, turun lagi dia. Dia bisa terjadi di tahun ketiga, bisa terjadi di tahun keempat, bisa terjadi di tahun kelima. Ketika lalu kemudian dia mengikut hukum alam berakumulasi di bawah, akhirnya naiklah air karena tempatnya sudah tak ada. Sudah. Jadi saya membiarkan anak saya 5 tahun yang lalu membuang bungkus permen, tanpa sadar saat itu saya sedang melakukan dosa kecil yang saya anggap kecil, seperti debu yang menempel di cermin yang saya anggap kecil. Saya biarkan dia menempel, tapi sebenarnya dia sedang mengundang debu-debu yang lain untuk berkumpul. Akhirnya cerminnya gelap, seperti dosa besar itu tadi berakumulasi, jadilah banjir. Tanpa sadar, bungkus permen yang saya biarkan terbuang 5 tahun yang lalu, dia bagian dari kezaliman yang sedang saya lakukan terhadap alam, dan tanpa sadar menzalimi tetangga yang tinggal di bawah. Jadi kalau mau membersihkan cermin hati, kalau mau selamat dari khaba man dassaha, kalau begitu sederhana rumusnya. Belajar awas diri dari segala kesalahan. Bukan kesalahan, bukan kita tak pernah salah, bukan kita tidak pernah melakukan keburukan, tetapi ketika kita salah lalu peringatan itu datang, perbaiki. Besok salah lagi, diingatkan lagi, perbaiki lagi, terus begitu. Jadi ini bukan cerita tentang orang yang sempurna, tapi cerita tentang orang yang terus berusaha memperbaiki diri dalam keadaan apapun. Jadi ini bukan cerita tentang orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi ini cerita orang yang ketika salah dia berusaha memperbaiki kesalahannya, bukan khaba man dassaha, bukan memendamkan dirinya di dalam kesalahan hingga tak ada jalan keluar. Itu yang kata Allah, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semuanya dari hati yang fasik, hati yang menolak kebenaran, hati yang tanpa sadar berjalan menuju pada kedustaan dan mendustakan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kalau mau tutup, mulai dari cerita besar tadi kan, ceritanya kan besar sekali, mulai cerita-cerita yang besar di dalam Al-Quran, peringatan-peringatan yang besar yang ada di sekitar kita, hendaklah menjadi peringatan bagi kita. Karena kita sebenarnya sekecil apapun peran kita, sekecil apapun posisi kita, dimanapun kita berada, sebenarnya kita bisa memainkan peran besar untuk menjadi sekrup kecil dari dunia yang besar ini. Jangan pernah berpikir bahwa kesalahan kecil kita di satu titik itu hanya kita.
Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita menyepelekan, dia bisa berakumulasi dengan kesalahan kita sendiri, bisa berakumulasi dengan kesalahan-kesalahan orang lain yang tanpa sadar akhirnya kita menzalimi diri sendiri karena menyiapkan diri kita atas bencana, juga menzalimi orang lain yang mengantarkan bencana kepada orang lain. Kok tiba-tiba kalau kelingan, tapi udah 45 menit kalau mau tutup begini deh. Itulah yang kemudian dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali mengingatkan, setiap orang yang memendamkan dirinya pada kesalahan, memendamkan dirinya pada kemaksiatan, Allah gambarkan dalam Al-Quran dengan zalimun linafsihi, orang yang menzalimi diri sendiri. Karena memendamkan diri kita dalam kesalahan tanpa mau berusaha memperbaiki, sebenarnya kita sedang menyiapkan diri kita untuk mendapatkan bencana yang lebih besar di dunia ataupun di akhirat. Dan pada saat yang sama kita sedang menyiapkan jalan untuk menzalimi orang lain yang pasti akan berbuah keburukan juga bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semuanya, bukakan pintu taubat, pintu kebaikan bagi kita semuanya. Allah senantiasa berikan petunjuk dan bukakan hati kita untuk senantiasa bisa menangkap petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikannya sebagai jalan untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh kita. Allah lembutkan hati kita semuanya. Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan fahisyah dan dosa. Allah keluarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Allah berkahi diri kita, Allah berkahi seluruh anggota tubuh kita, anggota keluarga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alif baina qulubina wa aslih ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيوتنا وجعلنا شاكرين لنعمك ومثنين بها وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم واغفر اللهم لنا ولوالدينا واغفر اللهم لنا ولوالدينا واغفر اللهم لنا ولوالدينا والحمد لله رب العالمين. Salah khilaf kalau mohon maaf, mugi-mugi manfaat barokah buat kita semuanya. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.